Swastiastu. Assalamualaikum. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, nama budaya, dan salam harmoni. Selamat siang saya ucapkan dan semoga kita selalu diberi kesehatan di saat masa pandemi seperti ini. Yang terhormat Bapak Nyoman Aris Suryadari, serta teman-teman sekalian yang senantiasa saya banggakan. Saya mengucapkan terima kasih karena di hari yang cerah ini kelompok kami diberi kesempatan untuk mempresentasikan materi mengenai regulasi keuangan publik. Sebelum memulai kegiatan presentasi kali ini, alangkah baiknya jika kelompok kami memperkenalkan diri. Jorusta Dewi sebagai moderator, di mana saya di sini akan memandu keberlangsungan jalannya presentasi diri. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi perkenalkan, nama saya Maderi Tiolandari dengan NIM 2107021001. Di sini saya sebagai notulis dan sekaligus sebagai pemandu kalian dalam sesi tanya jawab dan juga pembacaan kesimpulan serta saran yang akan dilaksanakan pada saat perkuliahan berlangsung. Baik, adapun rangkaian kegiatan pada presentasi hari ini ialah terdiri dari sesi pembukaan, sesi pembahasan materi, dan sesi penutup. Untuk sesi tanya jawab, kami dari kelompok 2 akan membuka sesi diskusi pada saat pembelajaran mata kuliah ini berlangsung. Maka dari itu, diharapkan kepada teman-teman sekalian untuk sembari mempelajari bab 2 terkait regulasi keuangan publik dan menyiapkan pertanyaan untuk sesi diskusi yang akan dilaksanakan pada saat pembelajaran mata kuliah ini. Baik, sekilas dari bab ini akan membahas berbagai materi tentang regulasi keuangan publik secara mendetail, yang terdiri dari definisi regulasi, teknis penyusunan, regulasi dalam siklus akuntansi sektor publik, penyusunan regulasi keuangan publik, review regulasi keakuntansi, dan dasar hukum keuangan publik. Baik, untuk mendaya-gunakan waktu, kami mulai ke bab materi pertama dibahas oleh rekan saya, Aditya Wulandari. Untuk itu saya persilahkan. Terima kasih moderator atas waktunya. Jadi di sini saya akan membacakan materi 2.1 mengenai apa itu definisi dari regulasi publik. Jadi regulasi berasal dari bahasa Inggris, yakni regulation atau peraturan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia atau Relative Publisher 2008, kata peraturan mengandung arti kaidah yang dibuat untuk mengatur petunjuk yang dipakai untuk menata sesuatu dengan aturan dan ketentuan yang harus dijalankan serta dipatuhi. Jadi, regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipenuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, LSM, organisasi keagamaan atau tempat beribadah, maupun organisasi sosial masyarakat lainnya. Lalu 2.2 mengenai teknik penyusunan regulasi publik, di mana di sini terbagi lagi menjadi yang pertama yaitu pendahuluan. Perencanaan regulasi publik wajib maupun mendeskripsikan latar belakang perlunya disusun regulasi publik. Sebuah regulasi publik disusun karena adanya permasalahan atau tujuan yang ingin dicapai. Lalu yang kedua, ada mengapa diatur. Mengapa diatur sebuah regulasi publik disusun karena adanya berbagai isu terkait yang membutuhkan tindakan khusus dari organisasi publik. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari jawaban atas pertanyaan mengapa isu tersebut harus diatur dan mengapa regulasi publik perlu disusun. Lalu yang ketiga ada permasalahan dan misi. Nah, sebuah regulasi publik disusun dan ditetapkan jika solusi alternatif atas sebuah permasalahan telah dapat dirumuskan. Selain itu, penyusunan dan penetapan regulasi publik juga dilakukan dengan misi tertentu, sebagai wujud komitmen serta langkah organisasi publik menghadapi rumusan solusi permasalahan yang ada. Lalu, yang keempat ada dengan apa diatur. Ada berbagai jenjang regulasi publik yang sudah dikenal luas. Sebagai contoh, dalam organisasi pemerintahan, di setiap jenjang struktur pemerintahan dikenal regulasi tersendiri, seperti peraturan daerah atau keputusan kepala daerah sebagai aturan di daerah. Bentuk aturan lainnya adalah undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintahan pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. Setiap permasalahan harus dirumuskan dengan jenjang regulasi yang akan mengaturnya, sehingga permasalahan tersebut segera dapat disikapi dan ditentukan solusi yang tepat dan sasaran. Lalu yang kelima ada bagaimana mengaturnya. Substansi regulasi publik yang disusun harus bisa menjawab pertanyaan bagaimana solusi atas permasalahan yang ada akan dilaksanakan. Dengan demikian, regulasi publik yang disusun benar-benar merupakan wujud kebijaksanaan organisasi
publik dalam menghadapi berbagai permasalahan publik yang ada. Lalu yang keenam, ada diskusi atau musyawarah. Materi regulasi publik harus disusun dan dibicarakan melalui mekanisme forum diskusi atau pertemuan khusus publik yang membahas regulasi publik. Materi tersebut harus dipersiapkan melalui proses penelitian yang menggambarkan aspirasi publik yang betul. Karena itu, materi yang dibahas akan benar-benar menggambarkan permasalahan yang ada dan aspirasi masyarakat. Forum diskusi menyusun regulasi biasanya telah ditetapkan sebagai bagian dari proses penyusunan regulasi organisasi publik. Sebagai contoh, di pemerintah, mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang merupakan forum diskusi perumusan perencanaan pembangunan. Demikian juga, rapat pembahasan undang-undang sebagai paripurna di DPR atau DPRD, dan lain-lain. Lalu ada catatan. Catatan yang dimaksud adalah hasil dari proses diskusi yang dilakukan sebelumnya. Hasil catatan ini akan menjadi wujud tidak lanjut dari keputusan organisasi publik menyangkut bagaimana regulasi publik akan dihasilkan dan dilaksanakan terkait isu atau permasalahan yang dihadapi. Nah, dalam istilah teknik, tahapan penyusunan regulasi publik diatur dengan aturan masing-masing organisasi publik. Aturan tersebut dapat mengatur cara penyusunan draft regulasi maupun tahapan mulai dari penyusunan, pembahasan, analisis, hingga penetapan regulasi. Lalu juga ada peraga dari tahapan dalam penyusunan regulasi publik yang sudah saya jelaskan, yang bisa saya tampilkan dalam PPT. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh moderator. Untuk itu, waktu dan tempat saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Jadi di sini saya ingin melanjutkan materi yakni regulasi dalam siklus akuntansi sektor publik dan penyusunan regulasi publik. Setiap organisasi publik pasti menghadapi berbagai isu dan permasalahan, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam organisasi. Oleh karena itu, setiap organisasi publik pasti mempunyai regulasi publik sebagai wujud kebijakan organisasi dalam menghadapi isu dan permasalahan yang ada. Seperti telah diungkapkan pada bab sebelumnya, dalam akuntansi sektor publik, tahapan organisasi selalu terjadi di semua organisasi publik. Semua proses tersebut terangkai mulai dari perencanaan, penganggaran, realisasi, anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan, audit, serta mempertanggungjawabkan publik. Pada setiap tahap tersebut, isu dan permasalahan seringkali melingkupi baik yang terkait secara fungsional maupun prosedural, hingga pada tataran pelaksanaannya, sehingga hasil dari setiap tahap dapat dipengaruhi. Dalam menghadapinya, organisasi publik pun menggunakan regulasi publik sebagai alat untuk memperlancar jalannya siklus akuntansi sektor publik. Agar tujuan organisasinya dapat potensi, bisa dilihat dalam PowerPoint, di mana di situ ada peraga 2.2 mengenai siklus produk regulasi dari akuntansi sektor publik. Oke, next. Baik, di sini terdapat regulasi dari siklus akuntansi, di mana dari regulasi perencanaan publik, di mana contoh hasilnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM. Kemudian ada regulasi anggaran publik, di mana contoh hasilnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang anggaran pendapatan dan belanja. Kemudian ada regulasi tentang pelaksanaan realisasi anggaran publik, di mana contoh hasilnya yaitu ada dua. Yang pertama ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2006 tentang rincian anggaran belanja pemerintah pusat tahun anggaran 2007, dan yang kedua ada Otorisasi Kepala Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau DPA. Selanjutnya contoh hasilnya yaitu SK Gubernur tentang pemenang dalam pengadaan barang dan jasa. Yang terakhir ada regulasi laporan pertanggungjawaban publik, di mana contoh hasilnya yaitu Peraturan Daerah tentang penerimaan laporan pertanggungjawaban gubernur, bupati, atau wali kota. Yaitu merupakan hasil regulasi dari siklus akuntansi sektor publik. Baik, lihat di PPT di mana ada regulasi perencanaan publik, regulasi penganggaran publik, regulasi realisasi anggaran publik, regulasi pengadaan barang dan jasa publik, regulasi pelaporan keuangan sektor publik, dan bisa dilihat di peraga 2.3 yang ada di PowerPoint. Selanjutnya ada contoh regulasi publik yang mengatur akuntansi sektor publik.
di mana yang terlihat dari tahapan dalam siklus akuntansi sektor publik, di mana perencanaan publik, contoh regulasi 5 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, kemudian ada surat 5 MPPN 205050/1666 SEJ tentang tata cara penyelenggaraan musyawarah. Berikutnya yaitu ada penganggaran publik, di mana contoh regulasi publiknya ada 4. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan daerah. Yang kedua keuangan pusat dan daerah. Yang ketiga ada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah 2007 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman. Yang ketiga ada realisasi anggaran publik, di mana contoh regulasinya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Yang keempat ada regulasinya yaitu Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 tentang perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Laporan keuangan sektor publik. Contoh regulasi publiknya yaitu PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Tahapan berikutnya ada audit sektor publik, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dan SK BPK Nomor 1. Yang terakhir ada pertanggungjawaban publik. Contoh regulasi publiknya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan. Baik, selanjutnya ada 2.4, penyusunan regulasi publik, di mana regulasi dalam akuntansi sektor publik adalah instrumen aturan yang menyelenggarakan perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran pengadaan dana barang dan jasa, pelaporan keuangan, audit, serta pertanggungjawaban publik. Penyusunan regulasi publik diawali dengan merumuskan masalah yang ada, diatur untuk kita harus menjawab pertanyaan, yaitu apa masalah publik yang akan diselesaikan. Masalah publik tersebut, salah satu cara untuk menggali permasalahan ini adalah melakukan penelitian. Untuk masalah publik yang ada dalam masyarakat, observasi atas objek permasalahan itu harus dilakukan. Perumusan masalah publik meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, ada apa masalah publik yang ada. Yang ketiga ada siapa aparat pelaksana yang perilakunya bermasalah. Yang keempat ada analisis keuntungan dan kerugian atas penerapan regulasi publik. Yang kelima ada tindakan apa yang diperlukan untuk mengatasi publik. Masalah-masalahnya yang akan dibahas adalah sebagai berikut. Next. Baik, melanjutkan materi. Hasil analisis akan menjelaskan signifikansi, keberhasilan atau kegagalan penerapan regulasi dalam organisasi publik. Di mana contoh analisis permasalahan publik terdapat pada tabel, yaitu yang pertama ada permasalahan penting, kerugiannya itu masyarakat tidak dapat dilayani kebutuhannya. Solusi tindakannya yaitu penyusunan daftar skala prioritas. Yang kedua ada permasalahan alokasi anggaran pelayanan publik minimal. Kerugiannya yaitu pencapaian target tidak maksimal, dan solusinya yaitu penambahan alokasi bagi pelayanan publik. Permasalahan yang ketiga ada jumlah pencairan dana tidak sesuai secara baik. Solusinya yaitu pendisiplinan anggaran dan perbaikan sistem perealisasian anggaran. Permasalahan yang keempat ada informasi tidak transparan, di mana yang kerugiannya yaitu pilihan kriteria organisasi, penyedia layanan, barang, dan jasa terbatas. Solusi tindakan dari permasalahan yang dihadapi yaitu perluasan akses ke informasi yang terjadi dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa. Permasalahan yang kelima ada ketidakpastian waktu pelaporan, di mana mendapatkan kerugian yaitu mengacaukan jadwal kegiatan organisasi. Dan solusi dari dampak tersebut yaitu penertiban penyusunan laporan keuangan. Permasalahan berikutnya ada kurangnya bukti, di mana mendapatkan kerugian yaitu ketidakpercayaan publik. Dan solusi yang harus dilakukan yaitu perbaikan sistem akuntansi dan pengarsipan dokumen transaksi. Permasalahan berikutnya yaitu keterbatasan pendistribusian akuntansi informasi, di mana kerugiannya yaitu tindakan yang dilakukan yaitu pelunasan akses informasi. Oke, next. Baik, penyusunan regulasi selanjutnya yaitu ada yang pertama draft regulasi publik pada dasarnya merupakan kerangka awal yang dipersiapkan untuk mengatasi masalah publik yang hendaknya diselesaikan. Terkait dengan jenis regulasi publik yang akan dibentuk,
rancangan regulasi wewenang bagi lembaga pelaksanaan, dan perilaku bagi organisasi publik atau masyarakat yang harus mematuhinya. Secara sederhana, publik pelaksana aturan, kewenangan apa yang diberikan padanya, perlu tidaknya memisahkan antara organ pelaksana, peraturan, atau yang dapat dijatuhkan kepada aparat pelaksana jika penyalahgunakan wewenang. Rumusan permasalahan dalam pemasyarakat akan berkisar pada proporsional untuk mengendalikan perilaku bermasalah tersebut dan jenis sanksi apa yang akan dipergunakan untuk memaksakan kepatuhan. Penataan jenis perilaku itu akan menghasilkan regulasi publik tentang larangan atau dispensasi. Penyusunan draft harus menjelaskan pilihan norma kelakuan yang dipilihnya dengan tujuan yang hendak dicapai. Norma larangan akan menghasilkan bentuk pengaturan yang rinci tentang perbuatan yang dilarang. Jika menginginkan pengecualian, maka norma izin juga harus dirumuskan. Konsekuensi adalah berupa perumusan sistem dan syarat perizinannya. Yang kedua, ada tahap penting dalam pembahasan draft regulasi publik, yaitu dengan melingkup tim teknis pelaksana, organisasi publik atau eksekutif, dengan lembaga legislatif atau dewan penasehat, dewan penyantun, dan lain-lain. Dan masyarakat pembahasan pada lingkungan eksekutif atau manajemen. Setelah itu dilakukan public hearing atau pengumpulan pendapat masyarakat, lalu pembahasan pada lingkup legislatif atau DPR atau syarat dan kepentingan politis. Baik, yang selanjutnya ada pengesahan dan pengundangan. Regulasi publik adalah tahap pengesahan yang dilakukan dalam bentuk penandatanganan naskah oleh pihak organisasi publik. Regulasi publik tersebut telah mempunyai kekuatan hukum mentenil terhadap pihak yang menyetujuinya. Sejak ditandatangani, rumusan hukum yang ada dalam regulasi publik sudah tidak di lembaga pemerintah daerah. Pengundangan dalam lembaran daerah adalah tahapan yang harus dilalui agar rancangan regulasi publik mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kepada publik. Sudah menjadi regulasi publik yang berkekuatan hukum formal. Secara teoretis, semua orang dianggap mengetahui regulasi publik, mulai diberlakukan dan seluruh isi muatan regulasi akuntansi sektor publik. Sosiologi hukum dan psikologi hukum menganjurkan agar tahapan penyebarluasan hal ini diperlukan agar terjadi komunikasi hukum antara regulasi publik dan masyarakat yang harus patuh. Pola ini diperlukan diatur dalam regulasi akuntansi sektor publik. Karena itu, ada tahap pemahaman dan kesadaran untuk mematuhinya. Sektor publik adalah orang yang secara substansial menguasai permasalahan publik di daerah atau lokasi tersebut. Permasalahan yang akan diselesaikan harus dirumuskan. Selain itu, perancang adalah orang yang juga menguasai sistem hukum yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar produk hukum regulasi akuntansi yang lebih tinggi atau bahkan menimbulkan personal dalam penerapannya. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan. Baik, terima kasih Puja Rosita atas penyampaian yang luar biasa. Jadi di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi 2.5 yaitu review regulasi akuntansi sektor publik. Nah, di Indonesia, produk lembaga legislatif bersama-sama dengan eksekutif yang berupa undang-undang dinilai tidak dapat diuji atau judicial review oleh cabang kekuasaan kehakiman. Jika hal ini hendak dilakukan, pengujian itu akan dilakukan oleh lembaga yang membuat aturan itu sendiri. Judicial review atau hak uji material merupakan kewenangan, kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesasihan dan daya jual produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif, serta yudikatif di hadapan konstitusi yang berlaku. Pengujian oleh hakim terhadap produk cabang kekuasaan legislatif dan cabang kekuasaan eksekutif adalah konsekuensi dari dianutnya prinsip checks and balance berdasarkan doktrin pemisahan kekuasaan atau separation of power. Dalam kenyataannya, undang-undang yang bermasalah memang ada, namun di sisi lain undang-undang juga merupakan suatu instrumen pengatur yang mengikat dan mempunyai legitimasi. Apabila undang-undang dapat dengan mudah diubah-ubah begitu saja, kepastian hukum tidak akan terjadi. Karena itu, suatu mekanisme hukum tata negara yang lazim harus diterapkan di berbagai negara di dunia. Mekanisme ini lazim disebut uji material, undang-undang atau judicial review untuk menjaga agar pembuat undang-undang tidak semena-mena. Konstitusi harus dijadikan dasar untuk menguji undang-undang tersebut karena dalam konstitusilah prinsip-prinsip dasar bernegara diatur.
Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 telah menetapkan kewenangan untuk mereview undang-undang yang terdapat di Mahkamah Konstitusi atau ME atau MK, sedangkan kewenangan mereview peraturan perundangan di bawah UU diserahkan ke MA. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah seperti kemungkinan munculnya persengketa antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah atau di antara pemerintahan daerah karena adanya keputusan-keputusan yang bersifat mengatur atau religi ataupun keputusan-keputusan penetapan administratif atau deciding yang dianggap merugikan salah satu pihak. Keputusan hukum tersebut dapat berbentuk keputusan gubernur, keputusan bupati, ataupun peraturan daerah. Padahal tingkatnya jelas berada di bawah undang-undang yang seharusnya menjadi objek pengujian oleh Mahkamah Agung, bukan Mahkamah Konstitusi. Akibatnya sebagai mungkin terjadi disharmonisasi dalam putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Menyangkut hal ini, yang berkaitan namun dengan yurisdiksi berbeda, jika keduanya dibedakan secara teoritis, dapat saja terjadi di mana untuk satu perkara yang terkait. Putusan Mahkamah Agung justru saling bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagai contoh, oleh Mahkamah Agung, suatu peraturan pemerintahan dinyatakan bertentangan dengan undang-undang, tetapi oleh Mahkamah Konstitusi, undang-undang yang bersangkutan justru dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Dalam melakukan proses judicial review, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, setelah mengidentifikasikan permasalahan yang ada mengenai regulasi terkait, surat permohonan judicial review dapat diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Nah, di dalam PPT yang sudah saya tampilkan, itu merupakan contoh surat yang dapat diajukan kepada Mahkamah Agung. Kemudian, untuk susunan materi judicial review, berikut ini merupakan contoh outline judicial review atas undang-undang. Sudah saya tampilkan di PPT, bisa kalian cermati. Dalam Permen Nomor 1 Tahun 1999, disebutkan bahwa bila dalam 90 hari setelah putusan diberikan kepada tergugat atau kepada badan pejabat TUN, dan mereka tidak melakukan kewajibannya, maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud batal demi hukum. Putusan yang dibacakan di sidang yang terbuka untuk umum merupakan putusan yang mengikat. Jadi dapat diartikan bahwa jika dinyatakan suatu undang-undang baik seluruh pasalnya berhubungan dengan keseluruhan jiwanya, maupun pasal-pasal tertentu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka putusan tersebut wajib dicabut oleh DPR dan Presiden dalam waktu tertentu. Jika tidak, maka undang-undang tersebut otomatis batal demi hukum. Kurang lebih ada dua alternatif yang dapat ditawarkan untuk perbaikan di kemudian hari, yaitu alternatif pertama, segala peraturan atau kelengkapan dari peraturan yang diputuskan tidak konstitusional. Maka akan kehilangan pengaruhnya sejak hari di mana dengan hukum pidana terbuat, dengan catatan peraturan atau kelengkapan darinya sehubungan dengan hukum pidana kehilangan pengaruhnya secara retroaktif. Dalam hal demikian, apa saja dibuka kembali persidangan mengingat tuduhannya didasarkan pada peraturan dianggap inkonstitusional. Alternatif kedua dapat diberikan kewenangan bagi MA atau MK nantinya untuk memutus dampak atas masing-masing putusan. Apakah berdampak terhadap peraturan yang timbul sejak pencabutan dilakukan atau berdampak retroaktif. Jika pencabutan putusan dilakukan secara estun atau retroaktif, pengadilan individu terhadap suatu peraturan yang bersangkutan harus memiliki dampak umum atau erga omnes. Karena landasan hukum suatu putusan pengadilan atau penetapan administratif telah dinyatakan batal demi hukum atas dalam proses pembatalan, dengan demikian peraturan yang berlaku bagi individu yang didasarkan pada landasan hukum yang serupa juga menjadi tidak berlaku. Nah, di sini prinsip jaminan terhadap individu di suatu sisi dan prinsip kepastian hukum di sisi lain harus berjalan seimbang. Setidaknya putusan dalam perkara kriminal harus dapat dibuka kembali oleh peradilan bisa berdasarkan adanya pembatalan dari norma hukum pidana yang menjadi dasar putusan tersebut.
Saya akan lanjut ke materi 2.6 mengenai dasar hukum keuangan publik di Indonesia. 2.6,1 mengenai dasar hukum keuangan negara. Keuangan negara dapat diinterpretasikan sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban warga yang bisa dinilai dengan uang dalam kerangka tata cara penyelenggaraan pemerintahan. Wujud pelaksanaan keuangan negara tersebut dapat diidentifikasi sebagai segala bentuk kekayaan, hak, dan kewajiban negara yang tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, serta laporan pelaksanaannya. Nah, kemudian hak-hak yang dimaksud itu mencangkup hak monopoli mencetak dan mengedarkan uang, hak untuk memungut sumber-sumber keuangan seperti pajak, bea, dan cukai, dan yang terakhir hak untuk memproduksi barang dan jasa yang dapat dinikmati oleh khalayak umum, yang dalam hal ini pemerintah dapat memperoleh kontraprestasi sebagai sumber penerimaan negara. Ada juga kewajiban negara adalah berupa pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan empat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Nah, pelaksanaan kewajiban dan tugas-tugas pemerintahan dilakukan dalam bentuk pengeluaran dan diakui sebagai belanja negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, amandemen ketiga hal keuangan negara secara khusus diatur, yaitu pada bab 8, pasal 23 yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dalam undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka, secara bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Yang kedua, rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden dan untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Dan yang terakhir, apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang disusun oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu. Ada juga pasal-pasalnya, yaitu pasal 23A, yaitu pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Lalu ada pasal 23B, macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang pasal. Pasal 23C, hal-hal lain mengenai keuangan negara dengan undang-undang. Pasal 23D, yaitu negara memiliki suatu bank sentral yang disusunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independennya diatur dengan undang-undang. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut, Undang-Undang Negara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN untuk tahun anggaran yang bersangkutan akan ditetapkan menyusun APBN bukan hanya untuk tahun anggaran yang bersangkutan, akan tetapi penyusunan APBN bukan hanya untuk memenuhi ketentuan konstitusionalnya yang dimaksud pada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga sebagai dasar rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Karena itu, penyusunannya didasarkan atas rencana pembangunan jangka panjang dan rencana keuangan dengan undang-undang yang harus dan pimpinan lembaga tinggi negara lainnya. Setelah pengesahan, Undang-Undang APBN dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah pusat. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan dari 2.5.6. Untuk materi selanjutnya dari 2.6 akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Puja Rosita. Untuk materi tempat, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya dan pemaparan materi yang sangat luar biasa. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Negara masih menggunakan ketentuan perundang-undangan yang disusun pada masa pemerintahan kolonial hindia Belanda. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara menuju pengelolaan keuangan yang efisien dan modern. Beberapa hal yang penting diatur dalam undang-undang ini adalah kekuasaan atas pengelolaan. Pemerintah memegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.
Kekuasaan tersebut meliputi kekuasaan kepada Menteri Keuangan dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Yang kedua adalah dikuasakan pada menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang Kementerian Negara atau lembaga ada gubernur, bupati atau wali kota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintahan daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang terakhir ada tidak termasuk kewenangan di bidang moneter yang antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang yang diatur dengan undang-undang. Yang kedua ada penyusunan dan penetapan APN, di mana anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN merupakan wujudnya pengelolaan keuangan harus sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapat negara. Hal ini penting yang ditekankan dari APBN yang harus berpedoman dengan rencana kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Jika anggaran diperkirakan akan mengalami defisit, sumber-sumber pembiayaan dalam Undang-Undang tentang APBN. Jika anggaran diperkirakan akan mengalami, pemerintah pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada DPR. Undang-undang ini menjabarkan tahapan penting pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi. Makro tahun anggaran berikutnya kepada DPR selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei dan tentang APBN. Sementara nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Agustus. Pengambilan keputusan APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Yang ketiga ada APBN. Undang-undang ini juga menjabarkan tahapan penting dalam penyusunan anggaran yang diawali dengan penyampaian kebijakan umum atau APBD KUA sebagai landasan penyusunan penyampaian DPRD. Selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan. Berdasarkan kebijakan umum, APBD disepakati dengan DPRD. Pemerintah daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran perangkat daerah atau SKPD. Yang keempat ada hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan bank sentral asing, di mana ada dua, yaitu pemerintah pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan serta moneter. Yang kedua ada pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Perimbangan Keuangan pusat dan daerah. Pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah atau sebaliknya. Pemberian pinjaman dan hibah tersebut. Yang kelima ada hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, serta badan pengelolaan dana masyarakat. Ada pernyataan modal dan menerima pinjaman atau hibah dari perusahaan negara atau daerah, pemberian pinjaman atau hibah atau pernyataan modal, dan penerimaan pinjaman tersebut BN dan APBD. Yang kedua, Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan negara. Yang ketiga, Gubernur pengawasan kepada perusahaan. Yang keempat, ada pemerintah pusat dapat melakukan penjualan dan partisipasi perusahaan negara setelah pemerintah daerah dapat melakukan penjualan dan privatisasi perusahaan daerah setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD. Kemudian ada APBN dan APBD. Presiden dan para kepala daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kepada DPR aturan. Yang kedua neraca, selanjutnya ada laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan, di mana laporan tersebut dilampirkan dengan laporan keuangan, perusahaan negara, dan badan lainnya. Next. Baik, selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, di mana penyelenggaraan pemerintah negara untuk mewujudkan tujuan bernegara akan menimbulkan hak dan kewajiban negara yang harus dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 1945, harus dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam APBN dan APBD. Sebelum lahir Undang-Undang tentang Pembendaharaan Negara, kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara masih didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Perbendaharaan atau ICW. Pada tahun 1925 nomor 48, sebagaimana telah beberapa kali diubah, di mana yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53
tambahan lembaran negara nomor 2680, Undang-Undang Pembendaharaan di Indonesia tersebut tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan tuntunan perkembangan demokrasi, ekonomi, dan teknologi. Karena itu, undang-undang tersebut harus diganti dengan undang-undang baru yang mengatur kembali ketentuan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan tuntutan perkembangan demokrasi, ekonomi, teknologi modern. Di sini yang dimaksud dengan perbendaharaan negara dalam undang-undang ini adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi serta kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Berdasarkan pengertian tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ini diatur mengenai yang pertama, ruang lingkup dan asas umum pembendaharaan negara. Yang kedua ada kewenangan pejabat perbendaharaan negara. Yang ketiga ada pelaksanaan pendapatan dan belanja negara atau daerah. Yang keempat ada pengelolaan uang negara atau daerah. Kelima ada pengelolaan piutang dan utang negara dan daerah. Seterusnya ada pengelolaan investasi dan barang milik negara atau daerah. Kemudian ada penata usahaan dan pertanggungjawaban APBN dan APBD. Kemudian ada pengendalian internal pemerintah, penyelesaian kerugian negara atau daerah. Yang terakhir adalah pengelolaan keuangan badan layanan umum. Undang-undang ini selain menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan reformasi pengelolaan keuangan negara pada tingkat pemerintahan pusat, juga berfungsi untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka kesatuan negara Republik Indonesia. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, di mana pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, di mana pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jika pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik, berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan. Pemeriksaan terdiri dari pemeriksaan keuangan atau pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja atau pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan aspek dan efektivitas. Dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, ketiga jenis pemeriksaan tersebut dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan yang disusun oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah. Adapun dari undang-undang tersebut adanya pelaksanaan pemeriksaan, di mana penentuan objek pemeriksaan atau perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK. Dalam merencanakan tugas pemeriksaan, BPK memperhatikan permintaan, saran, dan pendapat lembaga perwakilan. Dan untuk melaksanakan hal itu, BPK atau lembaga perwakilan dapat mengadakan pertemuan konsultasi. Dalam merencanakan tugas pemeriksaan BPK, dapat mempertimbangkan informasi dari pemerintahan, bank sentral, dan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal pemerintah. Karena itu, laporan hasil pemeriksaan internal pemerintah wajib disampaikan kepada BPK. Baik, untuk selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan. Di mana Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu kesatuan dari tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara serta masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
Sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar pemerintah maupun antar pusat dan daerah. Menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan nasional menghasilkan yang pertama ada rencana pembangunan jangka panjang, yang kedua ada rencana pembangunan jangka menengah, yang ketiga ada rencana pembangunan tahunan. Di mana proses perencanaan sistem perencanaan pembangunan nasional dalam undang-undang ini mencakup 5 pendekatan dari seluruh rangkaian perencanaan, yaitu yang pertama ada politik, yang kedua ada teknokratik, yang ketiga ada partisipatif, yang keempat ada atas bawah atau top down, yang kelima ada bawah atas atau bottom up. Di mana yang termasuk dari pendekatan politik memandang bahwa pemilihan presiden atau kepala daerah merupakan proses penyusunan rencana karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon presiden atau kepala daerah. Karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan calon presiden atau kepala daerah pada saat kampanye dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan melalui pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder terhadap pembangunan. Perlibatan tersebut adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sementara itu, pendekatan atas bawah dan bawah atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas bawah dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, maupun desa. Baik, selanjutnya ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang, jasa, dan pemerintah. Pengumuman pemilihan penyedia barang atau jasa harus dapat memberikan informasi yang luas kepada masyarakat dunia usaha, baik pengusaha daerah setempat maupun penguasa daerah lainnya. Dalam peraturan presiden ini, masalah pengadaan barang dan pendistribusian logistik, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diselenggarakan sampai dengan bulan Juli 2005. Juga diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Baik, setelah selesai penyampaian, saya kembalikan kepada rekan saya untuk melanjutkan materi. Untuk itu saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Rosita atas pemaparan materi dan kesempatannya. Jadi di sini saya akan melanjutkan mengenai materi 2.6.2 yaitu mengenai dasar hukum keuangan daerah. Nah, pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional didasarkan pada prinsip otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya. Prinsip otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas dan tanggung jawab yang nyata kepada pemerintah daerah secara proporsional dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, baik yang berupa uang maupun sumber daya alam. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan mengembangkan suatu sistem perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang adil. Sistem ini dilaksanakan untuk mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara transparan. Kriteria keberhasilan pelaksanaan sistem ini adalah tertampungnya aspirasi semua warga dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam proses pertanggungjawaban eksplorasi sumber daya yang ada serta pengembangan sumber pembiayaan. Pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dari daerah,
provinsi. Selanjutnya daerah provinsi itu dibagi lagi atas kabupaten dan kota, di mana setiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahannya merupakan urusan pemerintah pusat. Berdasarkan undang-undang, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi serta tugas pembantuan. Dalam rangka menyelenggarakan daerah otonomi pasal 18A ayat 2, Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah diatur serta dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Lalu ada 2.6.3 yaitu dasar hukum keuangan organisasi publik lainnya. Di Indonesia, beberapa upaya untuk membuat standar yang relevan dengan praktek-praktek ekonomi, akuntansi, di organisasi, sektor publik telah dilakukan baik oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI, maupun oleh pemerintah sendiri. Untuk organisasi nirlaba, IAI menerbitkan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 45 atau PSAK nomor 45 tentang organisasi nirlaba. PSAK ini berisi akidah-akidah atau prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh organisasi nirlaba dalam membuat laporan keuangan. Selain itu, juga lahir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan yang mengatur masalah organisasi publik yang berbentuk yayasan. Ada regulasi publik terkait dengan partai politik seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang bantuan keuangan pada partai politik. Lalu, ada subbab dari materi terakhir yang saya bisa bacakan, yaitu mengenai permasalahan regulasi keuangan publik di Indonesia. Nah, permasalahan regulasi keuangan publik di Indonesia dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, ada regulasi yang berfokus pada manajemen. Maksudnya adalah organisasi publik didirikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perwujudan ini dicapai melalui pelayanan publik yang menjadi muara dari seluruh proses pengelolaan organisasi publik. Segala proses yang dilakukan organisasi publik, baik keuangan maupun non-keuangan, diatur dengan regulasi publik. Dalam hal ini, salah satu permasalahan yang ada dalam regulasi keuangan publik adalah regulasi yang berfokus pada manajemen organisasi publik. Regulasi yang hanya terfokus pada pengaturan wilayah manajemen seringkali mengaburkan proses pencapaian kesejahteraan masyarakat. Jadi, regulasi publik harus fokus pada tujuan pencapaian organisasi publik, yaitu kesejahteraan kesejahteraan publik. Dengan demikian, manajemen akan menata dirinya dalam segala situasi dan kondisi mengikuti regulasi yang berfokus pada tujuan kesejahteraan publik tersebut. Lalu yang kedua ada regulasi belum bersifat teknik, yang mana maksudnya di sini adalah banyak sekali regulasi publik di Indonesia yang tersusun dengan sangat baik untuk tujuan kesejahteraan publik. Namun, banyak di antaranya tidak dapat diaplikasikan dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena regulasi tersebut tidak menjelaskan atau tidak disertai dengan regulasi lain yang membahas secara lebih teknis bagaimana mengimplementasikan regulasi tersebut. Selain itu, di Indonesia juga ada beberapa regulasi setingkat undang-undang yang tidak diikuti peraturan pelaksanaannya di bawahnya. Sehingga pemerintah di tingkat daerah tidak dapat melaksanakan undang-undang tersebut. Bahkan hal ini dapat menimbulkan pertentangan antara undang-undang yang bersangkutan dan peraturan pelaksanaan di tingkat daerah. Lalu yang ketiga, ada perbedaan interpretasi antara undang-undang dan regulasi di bawahnya. Yang dimaksud di sini adalah regulasi ditetapkan untuk dilaksanakan dalam masyarakat. Regulasi yang baik harus bersifat aplikatif, karena regulasi yang tidak jelas dan tidak aplikatif akan menimbulkan multi-interpretasi dalam pelaksanaannya. Multi-interpretasi ini selanjutnya dapat menimbulkan berbagai penyimpangan dari tujuan regulasi semula. Dalam kasus ini, salah satu permasalahan regulasi di Indonesia adalah perbedaan interpretasi antara undang-undang dan regulasi di bawahnya. Dalam banyak kajian, beberapa ayat atau pasal dari undang-undang atau regulasi terkait sering menimbulkan berbagai interpretasi yang berbeda dalam pelaksanaannya. Di tingkat daerah, substansi dari undang-undang terkait tidak dapat diturunkan dalam peraturan daerah. Kondisi ini membuat tujuan peraturan pemerintah tidak dapat tercapai sesuai dengan konsep awalnya.
Lalu yang keempat ada pelaksanaan regulasi yang bersifat transisi berdampak pemborosan anggaran. Maksudnya adalah, seiring dengan era reformasi yang tengah melanda Indonesia, berbagai regulasi pun juga mengalami perubahan yang ada. Sejumlah besar revisi atau penyusunan regulasi yang baru telah dilakukan oleh pemerintah atau organisasi publik lainnya. Sebagai contoh, di bidang keuangan publik, reformasi di tingkat regulasi dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang diikuti dengan lahirnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang direvisi kembali menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Walaupun telah direvisi berbagai fraksi terkait dengan materi peraturan tersebut, tetap masih ada. Fenomena perbaikan regulasi yang tak kunjung berakhir ini telah membuat para aparat keuangan di tingkat daerah menjadi bingung. Selain itu, untuk mengaplikasikan sebuah regulasi, kapasitas tertentu juga harus ada, sehingga wajar jika pergantian regulasi pasti akan diikuti dengan pengeluaran lain sebagai dampak dari bagian pelaksanaan regulasi tersebut. Saat ini, banyak regulasi yang bersifat transisi telah dilaksanakan secara bertahap dan membutuhkan kapasitas tertentu untuk melaksanakannya. Hal ini akan mempengaruhi anggaran yang senantiasa meningkat dan cenderung boros. Pemborosan anggaran akan menurunkan kapasitas organisasi dalam menjalankan roda organisasi, sehingga pencapaian tujuan organisasi semakin menurun. Lalu yang terakhir ada pelaksanaan regulasi tanpa saksi. Maksudnya adalah, kelemahan lain dari regulasi di Indonesia adalah pelaksanaan regulasi yang tanpa saksi. Dalam kasus ini, saksi yang dimaksud adalah hukuman jika organisasi publik tidak melaksanakan regulasi tersebut. Dengan tidak adanya sanksi, organisasi akan seenaknya melaksanakan atau tidak melaksanakan regulasi tersebut. Sebuah regulasi disusun dan disahkan dengan tujuan tertentu, yang dalam konteks ini sudah tentu kesejahteraan publik. Jika organisasi tidak melaksanakan regulasi tersebut, secara otomatis tujuan kesejahteraan publik tidak akan dapat tercapai. Karena itu, sanksi terhadap organisasi yang tidak melaksanakan regulasi hendaknya dicantumkan dalam setiap regulasi publik. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan dari subbab 2.7. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, setelah selesainya pembahasan materi dari rekan saya yang sangat luar biasa, di sini saya izin untuk menutup presentasi kelompok 2 dan untuk penyampaian kesimpulan akan disampaikan oleh notulis saya saat selesainya sesi diskusi. Terima kasih atas perhatian, saya tutup dengan para Santi. Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni.